Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrini, NIM 230608501023, kelas A Prodi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai buku dari manusia Bugis, terutama pada bagian masyarakat. Dari tradisional ke modern, orang Bugis terbuka dan terus memperluas wawasan mereka terhadap dunia luar. Budaya mereka bukan hanya tradisional tanpa pengaruh luar, melainkan gabungan dari unsur lama dan elemen baru yang mereka terima, terutama yang bermanfaat. Hubungan dengan dunia luar dan perdagangan membentuk karakter orang Bugis sehingga mereka terus berkembang dan tidak kaku. Masyarakat Bugis sangat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dengan menyerap unsur budaya luar ke dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam adat, sosial, tradisi, teknologi, dan seni. Selanjutnya, kekerabatan, gender, dan perkawinan. Dalam setiap masyarakat, hubungan kekerabatan sangat penting karena dianggap sebagai dasar yang membentuk tatanan sosial. Untuk memahami aspek-aspek kehidupan yang dianggap penting oleh masyarakat Bugis, seperti perkawinan, hierarki sosial, kekuasaan, dan pengaruh diperlukan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip kekerabatan mereka. Hubungan keluarga menjadi pondasi utama yang mengatur bagaimana masyarakat Bugis menjalani kehidupan sosial mereka dan menjaga keterkaitan antar anggota masyarakat. Perkawinan. Bagi masyarakat Bugis, perkawinan berarti sialah atau saling mengambil satu sama lain yang menunjukkan hubungan timbal balik antara suami dan istri. Walaupun berasal dari status sosial yang berbeda, setelah menikah mereka menjadi mitra setara. Perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mempererat hubungan antara dua keluarga yang biasanya sudah memiliki ikatan sebelumnya. Biasanya, perkawinan terjadi antar keluarga dekat atau kelompok yang sudah saling mengenal, sehingga memperkuat ikatan sosial yang sudah ada. Bahkan sahabat atau rekan bisnis kadang mengatur pernikahan anak-anak mereka sejak kecil agar lebih dekat. Idealnya pernikahan dilakukan di antara keluarga sendiri, seringkali antara sepupu paralel atau dari pihak ibu atau bapak, atau sepupu silang, satu dari ibu, satu dari bapak, yang dianggap sebagai perjodohan terbaik. Namun, ada pendapat berbeda mengenai batasan sepupu yang boleh menikah. Perkawinan dengan sepupu satu kali dianggap terlalu dekat, jarang terjadi kecuali di kalangan bangsawan yang ingin menjaga darah putih atau darah bangsawan seperti dalam cerita Lage-Ligo. Sedangkan masyarakat biasa lebih suka menikah dengan sepupu kedua, ketiga, atau keempat untuk menjaga jarak yang lebih aman secara sosial. Dengan demikian, perkawinan di kultur Bugis adalah ikatan sosial dan budaya yang sangat penting, bukan sekedar penggabungan dua orang, melainkan memperkuat jaringan kekerabatan dan hubungan sosial di masyarakat. Perkawinan. Bagi masyarakat Bugis, perkawinan berarti sialah atau saling mengambil satu sama lain yang menunjukkan hubungan timbal balik antara suami dan istri. Walaupun berasal dari status sosial yang berbeda, setelah menikah mereka menjadi mitra setara. Perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mempererat hubungan antara dua keluarga yang biasanya sudah memiliki ikatan sebelumnya. Biasanya, perkawinan terjadi antar keluarga dekat atau kelompok yang sudah saling mengenal, sehingga memperkuat ikatan sosial yang sudah ada.
Bahkan sahabat atau rekan bisnis kadang mengatur pernikahan anak-anak mereka sejak kecil agar lebih dekat. Idealnya pernikahan dilakukan di antara keluarga sendiri, seringkali antara sepupu paralel atau dari pihak ibu atau bapak, atau sepupu silang, satu dari ibu, satu dari bapak, yang dianggap sebagai perjodohan terbaik. Namun, ada pendapat berbeda mengenai batasan sepupu yang boleh menikah. Perkawinan dengan sepupu satu kali dianggap terlalu dekat dan jarang terjadi kecuali di kalangan bangsawan yang ingin menjaga darah putih atau darah bangsawan seperti dalam cerita Lage-Ligo. Sedangkan masyarakat biasa lebih suka menikah dengan sepupu kedua, ketiga, atau keempat untuk menjaga jarak yang lebih aman secara sosial. Dengan demikian, perkawinan di kultur Bugis adalah ikatan sosial dan budaya yang sangat penting, bukan sekedar penggabungan dua orang, melainkan memperkuat jaringan kekerabatan dan hubungan sosial di masyarakat. Gender dan peran gender dalam masyarakat Bugis. Pria dan wanita memiliki wilayah aktivitas yang berbeda sesuai dengan peran gender, namun tidak ada dominasi satu sama lain. Perbedaan peran gender didasarkan pada kecenderungan sosial dalam perilaku individu. Orang Bugis menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam sistem kekerabatan bilateral, di mana peran ibu dan bapak dianggap setara dalam menentukan garis keturunan. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan dianggap memiliki peran yang sejajar, meskipun berbeda dalam kehidupan sosial. Dan perbedaan tersebut menjadi dasar kemitraan mereka dalam menjalankan tugas masing-masing. Jadi, di Sulawesi Selatan ada sebutan calabai, calalai, dan bisu. Pembahasan tentang gender dalam masyarakat Bugis tidak lengkap tanpa membahas peran penting dari jenis kelamin ketiga yaitu calabai dan jenis kelamin keempat yaitu calalai yang kurang dikenal oleh orang luar. Calabai secara etimologis berarti perempuan palsu atau laki-laki yang berperilaku seperti perempuan, sedangkan calalai berarti pria palsu atau perempuan yang berperilaku seperti laki-laki. Selanjutnya itu bisu. Kata bisu berasal dari kata Bugis besi yang berarti bersih atau suci, karena bisu dianggap tidak berdarah, tidak menstruasi, dan memiliki karakter yang menyatukan maskulin dan feminin. Mereka dipandang sebagai makhluk spiritual yang tidak jelas gendernya, sering dianggap sebagai perantara antara manusia dan dewa atau roh leluhur. Selanjutnya, stratifikasi sosial, prinsip-prinsip hierarki berdasarkan keturunan. Prinsip hierarki tradisional dalam masyarakat Bugis didasarkan pada keturunan dan cukup sederhana. Menurut Lage-Ligo dan mitos nenek moyang mereka, awalnya terdapat dua kelompok manusia, yaitu mereka yang berdarah suci atau keturunan dewata, dan mereka yang berdarah merah yang termasuk orang biasa atau rakyat jelata atau bisa disebut dengan budak. Pembagian ini bersifat mutlak dan tidak boleh dicampur. Namun dalam praktik sejarahnya, pernikahan antara dua lapisan ini tidak hanya diizinkan tetapi juga sering terjadi, yang kemudian melahirkan kelas menengah yang berada di antara bangsawan tertinggi dan budak terendah. Dalam naskah Lage-Ligo disebutkan bahwa leluhur bangsawan turun ke bumi menjadi manusia karena tidak ada Tuhan jika tidak ada manusia untuk menyembahnya. Selanjutnya, status dalam masyarakat Bugis.
Sejak dahulu, aturan paling ketat dalam perkawinan masyarakat Bugis adalah bahwa laki-laki boleh menikah dengan perempuan yang memiliki status sama atau lebih rendah darinya, tetapi tidak boleh diperbolehkan menikah dengan perempuan yang memiliki status lebih tinggi dari pria. Dalam sistem kekerabatan bilateral, jika seorang lelaki berdarah putih menikah dengan perempuan berdarah merah, akan muncul pertanyaan mengenai status keturunan mereka. Untuk menjawab hal-hal tersebut, adat Bugis mengembangkan sistem status berdasarkan percampuran darah yang dianalogikan seperti pencampuran logam mulia dengan logam biasa. Penjelasan ini sudah menjadi kesepakatan umum para ahli silsilah. Dalam masyarakat tradisional Bugis, hierarki sangat penting dan ditunjukkan melalui tanda-tanda seperti pernak-pernik pakaian, desain rumah, serta sapaan penghormatan yang disesuaikan dengan status dan usia. Gerak tubuh dan posisi saat bertemu bangsawan juga menjadi bentuk penghormatan. Perkawinan menjadi momen utama untuk menegaskan dan mewariskan status sosial. Asal-usul stratifikasi sosial Bugis berawal dari mitos nenek moyang yang mengaitkan kebangsawanan dengan keturunan dewa dan kerajaan Luwu sebagai pusat kekuasaan. Awalnya, kebangsawanan muncul sekitar abad ke-14 bersamaan dengan munculnya kerajaan historis dan perubahan ekonomi, terutama di bidang pertanian. Orang-orang kaya dan berpengaruh mendapatkan status bangsawan dengan ciri khas keramat. Wilayah kerajaan Luwu mempengaruhi penyebaran kebangsawanan di wilayah sekitarnya. Namun, kini diperkirakan bahwa akar stratifikasi Bugis sudah ada jauh sebelumnya. Seiring dengan kedatangan kelompok pendatang dari kawasan timur atau tenggara di abad awal Masehi, mereka membawa budaya dan bahasa yang kemudian diadopsi oleh masyarakat setempat dan membentuk sistem sosial yang kompleks. Proses pengelompokan dan struktur internal Wanua. Crawford memahami struktur piramida pemerintahan Bugis dengan baik. Meski ada variasi bentuk antara kerajaan, contohnya kerajaan Wajo pada abad ke-19 merupakan persekutuan beberapa kerajaan dengan pengaruh berbeda-beda. Setiap kerajaan disebut Wanua. Istilah juga ditemukan di Sriwijaya dan kerajaan-kerajaan awal Jawa, dan kadang disebut Akarungang, yaitu wilayah yang dipimpin oleh seorang arung. Setiap Wanua memiliki pemerintahan sendiri dan wilayah bawahan dengan pemimpin masing-masing. Wanua bukan sekedar komunitas pedesaan, melainkan unit wilayah dan pemerintahan yang bervariasi dari yang kecil hanya satu pemukiman hingga yang besar dengan banyak pemukiman dan subwilayah. Mereka adalah unit sosial dengan pemerintahan sendiri, namun tidak berbentuk seperti demokrasi kampung seperti yang digambarkan ilmuwan Belanda di Bali. Selanjutnya, pejabat, raja, dan penguasa. Dalam kerajaan Bugis, tidak ada jabatan yang dianggap warisan mutlak, meskipun banyak putra atau putri raja yang mewarisi tahta orang tua mereka. Banyak pejabat juga terbuka untuk perempuan, termasuk jabatan raja di kerajaan Luwu, Sopeng, dan Bone. Jika sebuah jabatan kosong, pejabat baru dipilih oleh dewan khusus berdasarkan garis keturunan, hubungan dengan pejabat sebelumnya, kualitas pribadi, dan pengaruh yang dilihat dari jumlah serta kualitas pengikutnya, tanpa memperlihatkan daerah asalnya.
Selain itu, tidak ada jabatan termasuk raja yang bersifat seumur hidup. Seorang pejabat bisa diberhentikan atau berpindah jabatan atau memegang beberapa jabatan sekaligus setelah periode tertentu. Selanjutnya, hubungan patron-klien. Dalam masyarakat Bugis, sistem stratifikasi yang menentukan status berdasarkan keturunan dan pembagian wilayah dengan pemimpin masing-masing menciptakan stabilitas sosial yang tinggi karena setiap individu memiliki posisi tetap dalam masyarakat. Namun, di samping itu ada juga sistem patron-klien yang selama berabad-abad memungkinkan terjadi mobilitas sosial, persaingan antar mereka yang sederajat, kerja sama antar lapisan sosial, dan integrasi dalam berbagai kelompok yang seringkali melampaui batas wilayah. Sistem ini menjadi mekanisme penting dalam kehidupan sosial orang Bugis. Sekian dan terima kasih, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.